Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Puji syukur karena kasih anugerah Tuhan. Di pagi ini kembali lagi kita masih diberikan kesempatan untuk dapat bersama-sama bersekutu untuk memuliakan nama Tuhan. Sebelum saya berdoa, saya akan membacakan satu ayat yang tertulis di dalam Matius 25 ayatnya yang ke-8 dan 9. Di sana dikatakan, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Ayatnya yang ke-9, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, semoga ayat ini mengingatkan kita semua untuk selalu bersedia menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Tinggalkan kesenangan dunia ini, karena waktunya sudah dekat. Isilah hidup kita dengan minyak kebenaran, agar Yesus datang nanti kita dikenal sebagai anak-anak Allah yang setia dan menerima kasih karunia. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang ke hadirat-Mu Bapa dengan mengucap syukur atas hari yang baru serta nafas hidup yang masih kami terima di pagi hari ini. Terima kasih pula Bapa, kami telah diberikan istirahat tidur yang cukup, yang tentunya berguna bagi jiwa dan raga kami. Bapa, sebelum kami mendengarkan nasihat-Mu melalui bacaan renungan pagi, kami mau mengangkat hati kami dalam seruan doa di pagi hari ini. Di dalam pergumulan hidup kami, kesusahan, kekhawatiran, bencana alam, sakit, penyakit, krisis, ekonomi, bahkan kehancuran hati kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya tidak ada yang tertutup bagi Engkau, dan kami percaya petunjuk jalan keluar akal budi kebijaksanaan hikmat surga akan Engkau berikan bagi kami, karena doa dengan sungguh-sungguh dengan yakin didoakan sangatlah besar kuasanya. Bapa yang baik, saat ini juga kami mau mendoakan keluarga hamba-Mu, Pendeta Yohanes Taibenu. Kiranya kesehatan sukacita surga selalu menjadi bagian keluarga hamba Tuhan ini. Tetap semangat di dalam pelayanan sampai Yesus datang yang kedua kali. Inilah seru doa kami Bapa, di dalam nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan bacaan renungan pagi kita hari ini Rabu 3 Februari 2021. Judulnya, Hukum itu kudus, adil dan sempurna. Ayat intinya terdapat di dalam Roma 7 ayatnya yang ke-12. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebagai Raja alam semesta, Allah telah menetapkan undang-undang untuk pemerintahan bukan saja bagi sekalian makhluk-makhluk yang hidup, tetapi juga bagi segenap pekerjaan alam. Segala sesuatu, apakah besar atau kecil, yang bergerak ataupun tidak bergerak, adalah di bawah undang-undang tertentu yang tidak dapat diabaikan. Tidak ada pengecualian kepada peraturan ini, karena tidak ada yang telah dijadikan oleh tangan ilahi itu dilupakan oleh pikiran ilahi. Kepada manusia saja, puncak pekerjaan penciptaannya, Allah telah memberikan hati nurani untuk menginsafi segala tuntutan-tuntutan suci dari hukum ilahi itu, dan suatu hati yang sanggup mengasihinya sebagai suci, adil dan benar. Dan dari manusia dituntut penurutan yang segera dan sempurna. Peraturan ini melarang semua penindasan dari para orang tua dan semua ketidaktaatan dari anak-anak. Tuhan penuh dengan belas kasihan, kemurahan dan kebenaran. Hukumnya suci, adil dan benar, dan mesti dituruti baik oleh para orang tua maupun anak-anak.
Peraturan-peraturan yang akan mengatur hidup para orang tua dan anak-anak mengalir dari hati kasih yang tidak terduga, dan berkat Allah yang berkelimpahan akan sanggup atas para orang tua yang menjalankan hukumnya di dalam rumah tangganya, dan atas anak-anak yang menuruti hukum ini. Pengaruh gabungan dari kemurahan dan keadilan harus dirasai. Kasih dan kesetiaan akan bertumbuh. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Rumah tangga yang dibawa disiplin ini akan berjalan dalam jalan Tuhan, kehendak melakukan keadilan dan kebenaran. Biarlah orang-orang muda memandang kepada ukuran ilahi itu, dan jangan pernah merasa puas dengan tujuan yang rendah. Janganlah berjalan dengan bimbang, melainkan di dalam kekuatan dan anugerah Yesus Kristus. Kepadanya diserahkan segala kuasa di surga dan di bumi. Berlindunglah pada Yesus Kristus dan masuk ke dalam perjanjian yang teguh dengan Dia dalam iman untuk mengasihi dan berbakti kepadanya. Karena hukum Allah itu kudus, benar, dan baik, suatu salinan dari kesempurnaan ilahi. Maka pastilah suatu tabiat yang dibentuk oleh penurutan kepada hukum tersebut akan kudus adanya. Kristuslah contoh yang sempurna dari tabiat yang demikian. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kiranya dengan pertolongan-Mu, kami orang tua juga anak-anak boleh mengerti bahwa hukum-hukum yang Engkau berikan itu adalah kudus, benar, dan baik adanya. Tolong kami Bapa, agar dengan kekuatan daripadamu kami boleh menerapkannya di dalam kehidupan kerohanian kami. Tolong berkati kami Bapa di sepanjang hari ini di dalam segala aktivitas kami. Inilah seru doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.